kita istilahnya sangat-sangat berharap ya bahwa kita ini memang seperti tadi Pak Doni sudah katakan, industri yang paling berdampak. Ya, untuk recovery-nya pun yang paling terakhir, karena kita tidak saja bukan tidak bisa berusaha, tapi kita saat ini seakan-akan kayak dilarang untuk berusaha. Ya, kemarin PSBB kantor kita benar-benar ditutup. Ya, sama ditutup itu udah pastinya penghasilannya itu almost zero. Ya, tapi tentunya kita cost tidak bisa langsung kita hilangkan. Nah, dari itu yang memang kita harapkan. Ya, sebagai contoh mengenai pajak, memang sudah ada ya penurunan pajak. Tapi penurunan itu dampaknya untuk tahun ini tidak berasa. Kenapa? Karena kita sudah tidak memikirkan lagi untuk untung. Yang kita pikirkan sekarang adalah resilient, gimana kita bisa survive. Jadi gimana cash flow kita bisa bertahan. Jadi mau pajak berapapun buat kita tidak expect untuk bisa untung di tahun ini. Ya, jadi mengenai PPh 25 itu juga sangat membantu kalau itu bisa dihilangkan. Yang kedua juga mengenai listrik atau sewa, istilahnya fasilitas yang diberikan kepada hotel, airline, destinasi, attraction itu juga sangat otomatis membantu di travel agent. Karena dengan harga yang bisa bersaing, harga yang bisa affordable, kita juga bisa menjual. Jadi ekonomi juga berjalan, pariwisata juga berjalan. Dan of course juga bagaimana pemerintah mempromosikan, ya, karena kembali sekarang sudah banyak negara-negara lain yang mungkin sudah mulai membuka, ya, walaupun mungkin hanya untuk domestik, tapi bagaimana kita mempromosikan untuk ke depan bahwa Indonesia ini siap untuk memasuki masa new normal. Jadi enforcement untuk pelaku usaha untuk menerapkan tadi yang kebersihan, keselamatan, keamanan itu memang akan dilakukan. SOP-nya jelas, tapi enforcement-nya juga jelas. Baik, Ibu Rati, ini ada satu poin penting yang Anda sebutkan tadi bahwa di tahun ini pun Anda tidak mengharapkan sampai kepada keuntungan dulu. Yang penting bisnisnya bisa bertahan terlebih dahulu. Kira-kira strategi supaya resilience bisnisnya akan seperti apa? Ya, jadi perubahannya tidak hanya istilahnya efisiensi aja tidak cukup. Ya, kita harus melakukan perubahan secara menyeluruh, baik dari segi produk, marketing maupun juga dari operation dan juga istilahnya cost untuk kita mengoperate, memproduce dan mendeliver. Dari segi produk kita tahu bahwa sekarang yang kita harapkan adalah quality, ya, karena memang ada pembatasan tentunya akan berdampak pada quantity. Ya, gimana kita bisa mendapatkan jumlah yang cukup, profit yang cukup dengan quality yang lebih sedikit. Tentunya itu perlu kreativitas, inovasi. Ya, jadi kita harus tahu behavior pada saat masa COVID ini perubahannya bagaimana. Ya, of course tidak lagi large group. Ya, kita harus bisa tahu bahwa sekarang orang lebih senang ke small group, solo atau wellness. Ya, untuk ininya juga sama ya, untuk destinasinya mungkin tidak lagi untuk jauh-jauh ke Europe, ke Amerika, tapi kita lebih fokus ke domestik. Cara penyampaian, cara promosinya juga kita harus pikirkan, karena promosi itu termasuk cost yang mahal. Ya, di mana promosinya sekarang kita lebih ke virtual. Jadi kita membuat semuanya itu touchless, contactless. Ya, brosur tidak lagi ada pameran segala macam. Kita cukup mengirimkan QR code di mana mereka bisa memilih semua produk yang ada. Bisa jelas. Jadi kolaborasi juga penting, karena kolaborasi bisa mencapai juga market yang lebih besar.